Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Atifah Tinggi, program studi ilmu gizi semester 4 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi demam berdarah. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah merupakan penyakit infeksi virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, Aedes aegypti, penyakit ini lebih sering terjadi saat musim hujan, sebab genangan air menjadi tempat yang ideal bagi nyamuk tersebut untuk berkembang biak. Di sini adapun fenomena patofisiologi utama DBD adalah meningkatnya permeabilitas dinding pembuluh darah, menurunnya volume plasma, terjadinya hipertensi, trombositopenia, dan diabetesis hemoragik. Plasma merembes selama perjalanan penyakit mulai dari permulaan masa demam dan mencapai puncaknya pada masa rentannya. Ini ada beberapa tingkat derajat DBD. Yang pertama, DBD derajat 1. Gejala utama dari DBD derajat 1 adalah demam dan gejala yang tidak tercatat di atas. Pada umumnya dokter akan melaksanakan tes darah. Kriteria tes laboratorium untuk DBD derajat 1 adalah uji Omicron positif. Nah, yang kedua itu ada DBD derajat 2. Penyakit DBD derajat 2 memiliki gejala DBD derajat yang disertai dengan pendarahan spontan di kulit atau pendarahan lainnya. DBD derajat 3, hipertensi atau tekanan nadi yang menurun, sianosis diserta di sekitar mulut, kulit yang terasa dingin dan lembab, serta kegelisahan pada penderita anak-anak, identik dengan penderita penyakit DBD derajat 3. Kemudian DBD derajat 4, penyakit DBD derajat 4 disertai dengan shock berat atau profound shock nadi, pasien sulit untuk diraba dan tekanan darah sulit untuk diukur. Kemudian di sini ada ciri-ciri demam berdarah. Nah, di sini ada gejala dan tanda demam berdarah biasanya akan muncul sekitar 4-7 hari setelah tergigit nyamuk Aedes aegypti. Gejala atau tanda tersebut meliputi yang pertama, dia ada demam tinggi. Ciri-ciri demam berdarah yang paling umum terjadi adalah perubahan suhu secara tiba-tiba yang biasa mencapai 40 derajat Celcius. Demam dapat berlangsung hingga 2-7 hari. Tetapi suhu tubuh biasanya akan turun pada hari keempat atau kelima, lalu akan naik kembali di hari berikutnya. Selama demam belum mereda, bukan berarti penyakit demam berdarah sudah sembuh. Justru proses peradangan masih terus terjadi di dalam tubuh. Yang kedua itu ada ruam pada kulit. Selama demam tinggi, ruam merah di kulit juga dapat muncul di bagian wajah, leher hingga dada. Umumnya ruam tersebut timbul setelah demam dan berlangsung selama 1-5 hari. Ruam pada kulit penderita demam berdarah akan berwarna kemerahan dan membentuk bintik-bintik yang saling berdekatan, sehingga kulit normal di sekitarnya seolah-olah tampak seperti bercak putih. Kemudian yang ketiga itu ada sakit kepala. Nah, di sini sakit kepala, ciri-ciri demam berdarah lainnya yang muncul adalah sakit kepala, terutama di sekitar dahi, sehingga bagian belakang mata sekitar kepala biasanya terasa sangat berat sehingga membuat penderita sulit beraktivitas. Kemudian yang keempat itu dia nyeri otot. Nyeri otot selain sakit kepala, penderita demam berdarah juga seringkali merasakan nyeri pada otot, tulang, dan sendi, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Keluhan nyeri ini biasanya akan muncul bersama dengan demam tinggi. Yang kelima, mual dan muntah. Ciri demam berdarah lainnya adalah mual dan muntah.
Keluhan ini seringkali membuat penderita tidak kuasa untuk makan dan minum sehingga rentan mengalami kurang nutrisi, bahkan resiko mengalami komplikasi berupa dehidrasi. Pada kasus yang lebih berat, demam berdarah juga dapat memicu pendarahan seperti mimisan yang tak kunjung berhenti, gusi berdarah tanpa sebab, dan muntah atau buang air besar berdarah. Nah, apabila dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, demam berdarah bisa berkembang menjadi kondisi yang membawa bahaya bahkan menimbulkan kematian. Demam berdarah dengue dikatakan sangat berbahaya karena bisa menyebabkan penderita meninggal dunia sebelum dikatakan sembuh total. Pasien DBD harus melewati 3 fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase pemulihan atau penyembuhan. Nah, kemudian ada pun pengobatan awal agar kondisi tidak bertambah parah. Yang pertama, mengonsumsi cairan dalam jumlah banyak. Yang kedua, minum oralit. Yang ketiga, mengonsumsi obat peradang demam dan nyeri. Yang ketiga, mengonsumsi jambu, biji, dan makanan yang sehat dan mudah dicerna. Yang kelima, minum suplemen dan vitamin. Yang keenam, melakukan istirahat secara maksimal atau total. Yang ketujuh, menggunakan obat-obat alami. Yang kedelapan, melakukan transfusi darah.